Halo guys, selamat datang kembali bersama Sigit and Sen. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama ngejajal ini ROX X9 series Mini SC, drone murah meriah, harganya di bawah 1 jutaan, dimana si remote-nya itu udah ada layar kecil di bagian bawahnya. Kalau di drone lain yang model X9 series Lite ini yang GPS, ini masih saudaraan ya guys ya. Itu kan si remote-nya itu masih butuh handphone buat ngelihat app monitornya. Nah, kalau yang di series yang akan kita coba ini, si SC-nya, cekidot, ini udah ada layar kecilnya. Nah, sebelum terbang, Sigit and Sen mau ngasih tahu tutorial dulu bagaimana cara menerbangkan drone ini ya. Yang pertama adalah si drone-nya ini sendiri, cekidot guys, ini sama percis penampakannya dengan kakaknya yang harganya lebih dari 1 jutaan, yang 1,1 jutaan. Bentar. Cekidot guys, untuk penampakan yang versi GPS yang ini dengan yang SC yang ini, itu tidak ada perbedaan sama sekali, bener-bener dia nge-sharing body yang sama. Bahkan sampai kamera depannya pun ini menggunakan dual kamera yang sama ya. Tuh cekidot guys, untuk penampakan kameranya bener-bener sama, kaki-kakinya sama, arm-armnya sama, karet-karetnya sama. Bahkan baterainya pun udah Sigit and Sen cek, antara yang baterai 3000 dengan yang baterai 1800 itu sama-sama kompatibel satu sama lain. Sensor di atas sininya pun bener-bener sama. Jadi kalau misalnya yang GPS ini kan si sensor anti nabraknya udah dimodifikasi menggunakan step up booster sehingga bisa dipakein buat FPV. Ini tinggal dipindahin aja nanti ke sini, itu juga bisa kompatibel. Yang ngebedain cuman satu guys, yang ngebedain adalah motornya guys. Kalau untuk motor yang GPS, dia motornya itu agak tinggi sedikit ya, agak tinggi sedikit, dan dia warnanya itu nggak metalik, nggak mengkilap. Sedangkan kalau yang buat si SC ini kan GPS, ini yang SC dia rada-rada pendek dan dia mengkilap. Udah, perbedaannya itu aja. Nah, sekaligus di video ini pun Sigit and Sen akan membandingkan kamera FPV bawaan dengan kamera FPV modifan Sigit and Sen ya. Yuk kita langsung persiapan lagi ke tutorial terbang. Oke guys, ini adalah sensor bawaan yang punya si SC. Kalau kamu masukin ke sini, maka si drone-nya akan mempunyai fungsi anti nabrak. Berhubung kita nggak coba-cobain fungsi anti nabraknya, kita akan langsung menggunakan modifikasi step booster, voltage booster, step up voltage booster maksudnya ya, untuk menjalankan, untuk menyalakan ini guys, si kamera FPV modifan. Nanti biar kita bisa bandingin hasilnya ya, antara yang kamera di sini dengan yang atas sini. Persiapannya apa aja? Nah, sesuai yang Sigit and Sen bilang, ini baterai yang 3000 mAh. Kalau kita masukin ke sini guys, yang punya si GPS, kalau kita nyalain gini, dia real bisa nyala ya guys ya. Cuman karena ini jadi keberatan, kita nggak pakai yang 3000. Ini lagian belum dicas juga yang 3000-nya. Kita menggunakan si ini guys, yang originalnya dapat 2 ya, yang 1800 mAh. Persiapannya gimana sebelum terbang? Ini kaki-kakinya dibuka dulu seperti ini. Lalu setelah dibuka seperti ini, simpan di tempat datar sambil dinyalain ya. Nyalain, simpan di tempat yang datar. Lalu untuk si remote-nya itu sendiri, di sini ada tombol powernya, dinyalain, dikokang atas bawah. Ini untuk fungsi drone harusnya udah bisa nyala. Drone taruh di tempat yang datar, jangan lupa kalibrasi seperti ini. Ini agak nyangkut sticknya. Oke. Nah, di sini guys, di bagian belakang ini ternyata ada tuas-tuasnya, lupa saya pasang. Bisa kamu pasang ke sini. Bukan pakai baut, dia modelnya tinggal diselipin aja, terus ditekan, agak sedikit tekan, dan dia langsung bisa enak ya. Nah, untuk fungsi-fungsi tombolnya itu sendiri, yang pertama adalah di sini kamu ada bisa buat nyalain sensor anti nabrak atau bukan. Di sini ada headless mode, ini ada take off buat mendarat, ini ada buat jungkir balik, di sini ada buat foto video di sini, tapi udah nggak berfungsi. Foto videonya udah pindah ke bawah, nanti dijelasin. Ini ada turun naik kamera, cekidot guys. Kameranya bisa turun dari remote atau bisa naik dari remote. Lalu di sini ada speed 2, speed 3, dan speed 1. Untuk fungsi si kameranya sendiri, ini adalah semacam kayak terpisah gitu ya guys ya. Nah, yang tombol ini kalau ditahan, nanti dia langsung menyalakan monitor kecil di sininya. Widih, ada loading screennya, dan otomatis dia langsung kehubung ke si monitor sininya. Nah, setelah itu gimana cara ngerekamnya? Yang atas ini kalau dipencet kecil nih, misalnya gini, saya pencet kecil, itu adalah buat foto. Sedangkan kalau misalnya dipencet
sedikit, maksudnya sedikit, itu adalah buat video ya. Nah, ngeberhentiinnya lagi video dipencet ini. Jangan lupa guys, di samping sininya ini ada buat ngecas sama buat masukin micro USB-nya. Nanti hasil rekaman atau hasil fotonya di sini akan tersimpan ke dalam si micro SD-nya sini. Nanti bisa kita pindahin ke handphone atau ke laptop. Nah, gimana cara ngelihat hasilnya? Ada dua guys. Kalau pengen ngelihat hasil foto setelah tadi foto yang kayak gini, misalnya saya foto gini. Nah, tahan yang lama. Di sini tahan yang lama sehingga dia akan ada buat ngelihat fotonya. Di sini ada tombol buat back ya. Ini buat back ke kiri masih. Kok fotonya baru satu ya? Baru foto yang tadi berarti ya. Yang sebelumnya belum ke foto ya. Gimana sih? Oke, coba balikan lagi. Yang di sini kita pencet delete. Ini foto satu ya. Satu. Foto dua. Dua. Foto tiga. Tiga. Lalu tahan foto. Setelah ditahan foto, oh ada guys. Tadi kayaknya nggak kepencet ya. 1, 2, 3 ya. Ini ada semua. Nah, backnya yang ini. Kalau buat ngerekam video tadi yang ditahan yang sini nih. Ini kalau pencet sekali ngerekam, kalau ditahan masuk ke DVR-nya. Kalau nggak salah tadi kayak joget-joget jari gitu ya. Ngeplaynya mana? Ngeplaynya kalau nggak salah ini deh. Nah, ini ngeplaynya ya. Jadi bisa di play juga di sini. Pokoknya ini udah bener-bener seru lah. Yuk kita langsung coba aja guys. Nah, sebelumnya jangan lupa guys, saya mau ngerekam kamera FPV-nya dulu bentar. Oke guys, untuk kamera FPV-nya udah ngerekam. Wah, tinggal kamera yang ini nih, kita langsung ngerekam juga. Yuk kita langsung coba terbangin untuk pertama kalinya bagaimana terbangnya si ROG X9 Mini SC ini ya. Persiapan semua udah komplit. Kita terbang normal-normal dulu aja. Bagaimana performa drone-nya. Oke, lalu gitu cet ini. Oke guys, untuk take off pertama kali dia mantap jiwa mamen. Stabil banget ya. Kalau stabil gini dipastikan sangat good untuk pemula guys. Mantap jiwa. Gimana kamera di sininya, kelihatan nggak? Ya GoPro-nya nggak kelihatan ya. Bercahaya ya. Ya gimana dong? Yang jelas kalau saya ngelihat di dalam sini guys, saya pengen ngeliatin ke kamu teh susah banget ya. Pakai apa ya? Pakai ini kali ya. Buru. Ayo buru. Pengen ngeliatin gitu ke subscriber Sigit & Sen. Untuk si video feednya ini lumayan cukup gelap sih. Oke, udah terbang semenit ya. Stabil juga dia, speed 2 deh. Speed 2 lumayan cukup stabil. Kita diemin di situ. Apa mau ngadepin ke Sigit & Sen dulu ya? Nah, ke sini guys. Nah, woi, ayo diam di tempat. Oh, optical proposisinya berfungsi dong. Ya, bagus. Nah, kayak gini guys. Hasilnya kira-kira kayak gini ya. Ngelihat gak kamu? Lumayan sih ya. Oke, jauhnya kebanyakan. Speed 2. Yaudah, yuk kita langsung coba terbang dulu aja. Ini cukup. Saya mau coba terbang-terbang, dimain-mainin. Yuhu, itu adalah latensi ngecek. Yang jelas untuk latensi di sininya pasti lebih lambat daripada kamera FPV ya. Cuman overall gaskeun lah, kita coba terbang-terbang dulu. Gimana rasa terbangnya si ini? Oke, untuk speed 2, ini speed 2 dulu karena speed 1 tadi lemot parah. Lumayan cukup stabil juga ya. Wih, gile menyelusuri permukaan tanah secara asik, keren guys. Goyang-goyang nggak kamera FPV-nya? Saya nggak tahu, saya belum pernah nyoba juga. Soalnya ini bener-bener real pertama kali terbang ya. Awas, hati-hati belusukan di sini. Oh, ini buat latihan halang rintang ya. Wih, enakin guys. Coba kita cek dari kualitas terbang belok-belokannya. Kira-kira dia bisa menggunakan kamera FPV nggak nanti dipakai monitor atau enggak ya? Harusnya bisa ini guys. Harusnya lumayan cukup bisa ya. Cuma nanti majunya jangan terlalu sadis. Harusnya ini lumayan cukup bisa, tapi depannya nggak boleh terlalu digeber. Dan dia optical flow positionnya masih rada ngelawan ya. Andai ini optical flow position kamera bawaannya dilepas, ada kemungkinan, di sini jelas nih, nabrak. Oh dia kadang optical flow positionnya nggak berfungsi dengan sempurna juga ya. Nggak apa-apa lah. Saya ini terbagi-bagi banget kameranya ya. Oke, mudah-mudahan di sini bisa kelihatan. Nah, kayak gini kelihatan nih. Tuh kira-kira kayak gini guys, kalau kamu ngelihat dari monitor bawaan dianya ya. Tuh kayak gitu kira-kira. Maaf, Sigit & Sen suka jejeritan. Mau nyoba FPV? Yuk kita langsung nyoba FPV yuk. Deket-deket aja.
Treknya jangan yang luas ya. Treknya jangan yang sempit, maksudnya yang luas-luas dulu aja. Yuk kita langsung ke monitor sini. Wih, asik ternyata ya. Monitornya agak gelap, cuman sama sih ini di bawah sinar matahari, soalnya matahari pagi. Speed 2 coba belusukan ke sini, belok kiri. Enakin guys. Wah, seru nih. Speednya lumayan juga ya, speed 2 ya. Agak-agak angin mulai nih, agak-agak angin. Goyang-goyang. Ini kayaknya keberatan ya. Andai dia masih bisa diringankan. Kelihatan nggak kamu pergerakan remote Sigit Ensign? Iya, sayangnya ini mataharinya memantulkan ini ya. Udah, matahari matiin dulu. Kiamat. Tadi dulu guys, ini seru banget. Bisa guys. Monitornya maksud saya di bawah sinar matahari itu agak-agak gelap ya. Emang gelap sih. Cuman overall bisa sih, keren sih. Aduh, turbulensi guys. Itu turbulensi guys, hati-hati banget. Bisa guys, bisa guys. Wih, seru nih. Nah, ini seru nih anjir. Drone mainan kayak gini, bisa main APP kayak gini. Saya jarang-jarang guys pakai mainan APP, drone APP, drone mainan dikasih APP terus belusukan gini, jarang-jarang banget ya. Tapi ini asik, keren sih. Coba kita mau coba orbit Sigit Ensign di sini. Bisa ngorbit guys. Bisa ngorbit. Anjir. Seru sih bisa ngorbit. Wey, seru drone-nya ternyata. Entah ini rekamannya udah berapa menit. Dia rekamannya mati-mati sendiri ya. Rekamannya ngulang-ngulang sendiri ya. Wah, ribet banget ini pasti sinkronnya. Gila, ini PR banget editor. Editornya saya sendiri guys. Speed 3. Bagaimana Speed 3? Speed 3 dia lebih ngebut lagi ya. Cuman ini sensor optical flow position di bawahnya bener-bener bikin dianya kayak nggak mau lepas gitu terbangnya ya, kayak terhimpit ya. Untuk jarak ini lumayan sih, di sekitar 20 meter masih responsif banget. Ini paling perkiraan saya 40 meteran doang. Cuman saya nggak mau nyoba di sini, tempat umum. Takutnya nge-crash ke sana, males banget. Kena mobil parkiran. Anjir. Ada fitur ininya kan, ada fitur jungkir balik di sini. Kanan. Kiri. Oke, jungkir baliknya keberatan. Harus diet ini. Baterai 1S soalnya. Depan nggak bisa. Belakang nggak bisa. Berarti jungkir baliknya cuma bisa ke kiri, pasti ke bawah parah, atau ke kanan. Berarti jungkir baliknya cuma bisa ke kiri atau ke kanan. Selebihnya fiturnya apa lagi? Udah sih. Cuman buat main-main latihan orientasi gini ya. Jadi kalau misalnya kamu terbang ke sana, diputar ke sini. Cuman sih saran saya mendingan beli yang versi GPS-nya guys. Kalau yang versi GPS-nya mainnya lebih nggak santai. Lebih santai. Kalau ini lebih nggak santai. Keren sih overall. Cukup segini dulu. Udah dulu. Udah 7 menit, harusnya cukup sih merepresentasikan terbangnya ya. Oke, dadah. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nge-review drone-drone murah bagus lainnya ya. Kena tiang nge-crash. Apa kita nge-crashin guys sekali guys? Pengen tahu responnya kayak gimana ya? Jangan sayang Konyol banget ya. Udahlah, kita pencet tombol mendarat. Pencet tombol yang mendarat ini, pencet. Dia akan segera mendarat dengan sendirinya. Dan langsung ketika dia menyentuh tanah, langsung berhenti motornya. Dah, lumayan ini good. Cuma agak keberatan doang ya. Bobot di kamera di bawahnya harus pada diet ini. Kalau pengen bener-bener performanya bagus di baterai 1S doang soalnya dia. Oke.